Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kembali lagi di channel Jiwa Tutor, tempat berkumpulnya para YouTuber pemula. Seperti biasanya saya akan menjelaskan tentang YouTube. Hari ini saya ingin membahas peraturan baru YouTube ya, khususnya perubahan baru yang berkaitan dengan monetisasi channel YouTube yang semakin hari semakin sulit ya. Ada tambahan persyaratan baru untuk bisa diterima di YouTube program partner. Program ini adalah nama resmi dari program monetisasi channel YouTube ya, yang biasa kita kenal sebagai YPP. Jadi syaratnya bukan cuma 4.000 jam tayang ya, dan 1.000 subscriber, tapi ditambah 2 syarat baru lagi. Nah, di video ini saya akan bahas efek-efek yang bisa terjadi dari peraturan-peraturan baru tersebut. Karena penting ya untuk diketahui oleh semua YouTuber, khususnya YouTuber pemula. Apalagi perubahan tersebut bisa berdampak buruk baik terhadap channel baru ataupun yang sudah lama. Kalau sampai tidak tahu, channel kalian bisa merugi, dan kalau salah langkah bisa ditolak ya, atau dikeluarkan dari program YPP. Bahkan kalau sampai terus melanggar, channel kalian bisa dihapus oleh YouTube. Ada 3 tambahan baru. Yang pertama itu adalah aturan mengenai penggunaan facial recognition program. Ini maksudnya sebagai pengguna YouTube, kita tidak boleh menggunakan software pengenal wajah ya di YouTube tanpa meminta izin terlebih dahulu dari orang yang bersangkutan. Software pengenal wajah ini dikembangkan dengan teknologi AI, singkatan dari Artificial Intelligence, yang bisa mengetahui identitas seorang dengan menganalisa wajah yang ada di video atau di gambar. Teknologi facial recognition ini sebetulnya ditujukan untuk aparat agar bisa mendeteksi kriminal yang berkeliaran lewat video. Tapi face ini masih tidak 100% akurat ya, dan seorang yang tidak bersalah bisa jadi ditangkap oleh polisi karena wajahnya mirip buronan. Selain itu, software facial recognition ini juga bisa disalahgunakan untuk aktivitas yang terkait dengan pelanggaran privasi dan pencurian identitas. Dan di Amerika Serikat pun hal ini masih menjadi perdebatan. Makanya YouTube memperbolehkan kita untuk menggunakan software semacam ini. Peraturan baru selanjutnya adalah YouTube memasang iklan di video-video dari channel kita yang belum diterima di YPP ya. Ya, jadi walaupun sebuah channel belum dapat 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang, video-videonya tetap akan dipasangi iklan oleh YouTube. Tapi duitnya 100% masuk ke YouTube. Dan menurut saya semua konten kreator yang membuat karya orisinil hasil kerja kerasnya jadi terkesan kurang dihargai ya. Tapi karena kita sebagai konten kreator itu nebeng ya, naruh video ya di platform yang dimiliki oleh suatu perusahaan raksasa di dunia, yaitu YouTube. Apa boleh buat, kita cuma bisa bersabar sampai bisa diterima di YouTube Partner Program. Nah, kalau menurut kalian bagaimana soal kebijakan ini dan berkaitan dengan persyaratan YPP? Baru-baru ini YouTube juga nambah persyaratan baru ya. Jadi sekarang nggak cuma 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang, tapi kita juga harus melakukan verifikasi 2 langkah ya. Dan juga bersih dari pelanggaran copyright strike atau konten hak cipta. Copyright strike itu adalah konten yang melanggar hak cipta, artinya kita mengupload konten yang memiliki hak cipta tanpa memiliki izin dari pemilik hak cipta. Misalnya upload film atau lagu ya. Tapi kalian tetap perlu memahami supaya bisa bikin konten yang aman untuk ditonton oleh semua orang dari berbagai kalangan dan ramah untuk pemasang iklan. Karena kalau kita melanggar aturan komunitas YouTube, channel kita nggak akan bisa dimonetisasi, malah bisa dihapus oleh YouTube ya. Jadi sebelum mengajukan monet untuk masuk YPP, pastikan channel kita sudah memenuhi persyaratan ini. Kalau sudah memenuhi syarat seperti ini, kemungkinan channel kita diterima di YPP bisa lebih besar karena kita bisa lebih sadar dan mengerti mengenai pedoman komunitas YouTube. Kalau dulu banyak yang tidak tahu ya soal pedoman komunitas, tiba-tiba channelnya ditolak YPP. Sedangkan untuk syarat verifikasi 2 langkah ini gampang banget ya, kita cuma diharuskan memverifikasi nomor handphone, nggak nyampe 5 menit juga beres.
Untuk aturan baru yang ketiga adalah kita sebagai YouTuber harus mengirimkan informasi pajak diri kita ke Google. Ini karena Google pemilik YouTube harus melaporkan pajak penghasilan iklan para YouTuber ke Badan Pajak di Amerika Serikat. Jadi kita diharuskan untuk mengirimkan informasi pajak untuk kasih tahu mereka kalau kita bukan warga Amerika Serikat ya. Kalau kita nggak ngirim info pajak, kita malah bisa rugi karena seluruh penghasilan AdSense kita akan terkena pajak sebesar 20% oleh pemerintah Amerika. Sedangkan kalau sudah pernah mengirimkan informasi pajak, maka penghasilan yang kena pajak hanya penghasilan AdSense yang diperlihatkan oleh penonton dari Amerika saja. Yaitu antara 0 sampai dengan 30% pajak tergantung dari hubungan perjanjian pajak antara pemerintah Amerika dan Indonesia. Jadi cara ngitungnya gini ya, misalnya channel kita mendapatkan penghasilan AdSense besarnya 3 juta rupiah. Dari 3 juta rupiah tersebut, 300.000 datang dari penonton di Amerika Serikat. Kalau kita sudah mengirimkan info pajak, maka kita akan dikenakan pajak sebesar 90.000 saja ya, oleh Badan Pajak di Amerika Serikat. Tapi kalau tidak mengirimkan info pajak, maka kita akan dikenakan pajak lebih besar, yaitu sebesar 720.000 ya dari pajak Amerika Serikat. Dan ini belum termasuk pajak penghasilan yang dikenakan oleh Badan Pajak di negara kita sendiri. Jadi bisa-bisa bayar pajaknya double ya guys. Kalau sudah punya akun Google AdSense, pastikan kalian mengisi info pajak di akun Google AdSense kalian. Untuk melihat dari negara mana saja orang-orang yang menonton channel kita bisa masuk ke analitik YouTube dan masuk ke tab audience. Kita bisa klik di sini untuk melihat lebih detail. Untuk channel saya yang nonton cuma dari Indonesia dan Malaysia ya. Ini karena setiap upload judul dan deskripsi video saya selalu menggunakan bahasa Indonesia. Terus di settingan, saya setting bahasa Indonesia. Settingan ini untuk memberitahukan YouTube kalau konten kita itu konten bahasa Indonesia. Jadi YouTube hanya merekomendasikan konten kita ke orang-orang di Indonesia. Sampai di sini sharing saya hari ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.